Ian melangkahkan kakinya di atas panjangnya yang dipenuhi hamparan kelopak mawar merah. Semua tamu undangan terlihat kagum melihat betapa cantiknya sang mempelai wanita yang dengan dress mewah dan kain tipis yang menutupi wajahnya. Di sisi kanan Ian ada Richard sang ayah yang mendampinginya berjalan menuju sang mempelai pria. Ian berjalan dengan anggun, dia berlatih berjalan selama 2 hari dan hasilnya tidak sia-sia. Ian melihat Theo berdiri dengan gagah dengan balutan rosido hitamnya di sana. Ian tak menyangka pernikahannya akan seperti ini. Dia tak bisa pernah membayangkan bahwa dia akan menikah di usia 23 tahun dan itu tidak ada dalam list kehidupannya selama ini. Saudara Kim Tae-yong, sediakah Anda menerima saudara Choi Ian sebagai pendamping hidup dan istri Anda di hadapan Tuhan dalam keadaan sehat maupun sakit, dan siap menemani sepanjang hidupmu dalam kondisi apapun? Saudari Choi Ian, bersediakah Anda menerima Kim Tae-yong sebagai pendamping hidup dan suami Anda di hadapan Tuhan dalam keadaan sehat ataupun sakit, dan siap menemaninya sepanjang hidupmu dalam kondisi apapun? Setelah itu Taeyong meraih jari manis Ian, atau sekarang namanya menjadi Ian. Dia harus terbiasa dengan nama itu. Lalu Taeyong menyematkan cincin pernikahan itu di sana. Lalu kemudian Ian juga bergantian menyematkan cincin di jari manis Taeyong. Cincin adalah lambang bahwa pernikahan mereka sah di hadapan semua orang. Taeyong menyaringi dan mendekatkan wajahnya di depan wajah Ian. Kapan lagi kau akan mendapat dari pria sepertiku? Ini adalah keberuntunganmu. Kemudian Ian merasakan benda itu menempel di matanya membulat dan jantungnya berdegup kencang. Ian ingin mengumpat dalam hati atas kelakuan Taeyong ini. Ian takjub melihat mansion Taeyong yang lebih besar dari mansionnya. Mansion dengan berwarna putih gading itu terlihat mencolok saat malam hari. Taeyong dan Ian tiba masih mengenakan gaun pengantin. Para medis sana mengantarkan Ian dan Taeyong ke dalam sebuah ruangan yang Ian yakini kamar pernikahan mereka berdua. 2 orang pelayan wanita menjaga di depan kamar tersebut. Silakan masuk, Tuan dan Nyonya. Dua orang pelayan di luar saling bertatapan kemudian tersenyum. Mereka lalu menarik kena pintu kamar tersebut dan menguncinya dari luar. Jessie dan Gila, 2 orang pelayan itu, saling berdos ria dan menenteng kuncinya dengan bangga. Jess, kita harus melaporkannya kepada Nyonya. Ian tiba-tiba sudah berdiri di hadapan mereka. Bagaimana, apakah berhasil? Tentu saja Nyonya, ini kuncinya. Hei, tolong buka. Ian benar-benar tidak mau terkunci di ruangan ini bersama Taeyong. Hal itu sangat buruk. Berbeda dengan Taeyong yang berdiri dengan santai, Ian terlihat meronta ingin keluar.
Sudahlah, ini direncanakan. Percuma saja kau berteriak, mereka tidak akan membukakan pintunya. Ian menatap barang ke arah Taehyung, dia merasa kesal. Taehyung berjalan mendekati Ian yang namanya sudah berubah menjadi Ian semenjak beberapa jam yang lalu. Kita sedang dipantau, mereka sengaja mengurung kita di sini. Aku harap kau bisa diajak bekerja sama, benarkah? Mereka berbicara sepelan mungkin. Taehyung mengangguk. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa aku tak mungkin denganmu, ucap Ian dengan terus terang. Aku juga, kita semua seolah-olah melakukannya. Taehyung kemudian menarik gaun itu. Jantung Ian berdebar kencang. Taehyung, aku malu. Kau tidak perlu malu, aku suamimu sekarang. Bisik Taehyung di telinga Ian yang merasakan pipinya memerah seperti tomat masak saat ini. Taehyung benar-benar menarik di bagian Ian sehingga gaun itu longgar dan jatuh ke bawah. Ian melihat isyarat Taehyung yang menyuruhnya untuk berdiri. Ian berdiri dan muncul sebuah ide di kepalanya saat ini. Dasar. Jadi jika kita tidak sedang dipantau, aku akan sekarang kau diam dan buka. Ian menurutinya, dia menarik dasi Taehyung, segera menarik yang sampai membuat Taehyung tercekik. Dia melepaskan kemeja Taehyung satu persatu. Taehyung memperhatikan jemari lentik yang bergerak cepat. Sekarang aku akan memulainya. Maaf jika ini lancang. Sebenarnya juga aku tak mau, bisik Taehyung di telinga Ian. Siapa juga yang mau? Ian melotot ke Taehyung dengan pelan dan sedikit terburu-buru. Dia hanya akting. Akhirnya Ian juga membalas Taehyung dengan rambut lelaki itu seperti adegan di drama yang sering ditonton oleh Victoria. Ia terkejut saat Taehyung menggendong tubuhnya dan memojokkannya dengan kasar sampai Ian mengenai lampu tidur dan lampu tersebut jatuh dan pecah dan rencana pun berhasil. Astaga, iya, Taehyung sangat agresif. Taehyung memang seperti itu. Ayahnya dia dingin tapi hasilnya cukup hangat. Sepertinya kita akan segera mempunyai cucu. Kau benar, aku yakin mereka akan memberikan kita cucu terbaik. Taehyung menyingkir dari tubuh Ian dan saat lampu itu sudah pecah, dia juga mendorong tubuh Taehyung dan mengusap bibirnya dengan kasar. Sok cuci, diam kau. Dia melupakan satu hal bahwa masih ada alat penyadap suara dan kedua pelayan wanita yang berada di depan pintu kamar mereka. Dia menghela nafas kasar, aktingnya harus dilanjutkan. Jujur, dia memanas saat kau saja sana, kau berharga. Jadi kau ingin aku membuatmu
Lebih baik pura-pura daripada melakukan kesungguhannya. Dia menarik selimut dan menutupi mereka berdua. Ya, apaan sih? Singkirkan selimutnya, berpura-pura. Theo lepas, jangan terlalu kuat. Jessa dan Kelly menempelkan telinganya di daun pintu. Sontak pipi mereka langsung memerah mendengar suara itu, diiringi suara decitan ranjang yang terdengar begitu jelas. Jessa dan Kelly menginggit jari mereka dengan gemas. Suara yang terdengar sangat lembut diiringi Taehyung. Sudah pasti mereka. Dian mencabut alat penyadap suaranya setelah rencana mereka berhasil. Dian memasang wajah kesal. Dia kembali ke atas dan tidur di sana. Hei, siapa yang menyuruhmu tidur di sini? Kau lupa ini kamarku, jadi terserah aku. Jangan serakah, aku tak peduli. Taehyung semakin mendesak sampai akhirnya ia jatuh ke lantai dalam posisi tidak. Taehyung tertawa, dia sama sekali tak peduli. Ia memasang wajah sebal lalu berdiri. Suami seharusnya mengalah pada istri. Kau istri jadi-jadian, jadi tak perlu mengalah. Sialan, rasakan kau. Berani kau menendangku, ucap Taehyung dengan meliangkan kedua telapak tangannya. Ia menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Sampai akhirnya Ian pasrah. Mereka tidur di atas berdua dengan pembatas bantal yang begitu tinggi. Ian seperti tak bisa tidur. Dia semakin sebal dengan Taehyung. Sama halnya dengan Taehyung, dia hanya memejamkan matanya saja namun tidak bisa tidur karena dia merasa akibat ulah suara pura-pura Ian. Bisa tidak jangan menggangguku. Tanganmu tidak usah melewati batas. Terserahku. Taehyung mendorong tupukan bantal itu ke arah Ian hingga berantakan. Hasil tubuh Ian kembali tergeser dan jatuh ke lantai.